Oke Sobat Titip Motor, jumpa lagi nih sama gue Indra GT. Sekarang lagi rame-ramenya mengenai tarif parkir motor yang katanya akan naik bikin kantong jebol. Berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 179 tahun 2013, ternyata tarif motor sebelum awalnya adalah Rp1.000 hingga Rp4.000. Aturan itu mengatur juga tentang pengelolaan parkir. Jadi pengelolaan parkir itu ada dua, satu oleh Pemda DKI, yang kedua oleh swasta. Pemda DKI Jakarta itu diatur, itu pola parkirnya ada yang on street, ya. Jadi ada yang di pinggir jalan yang diatur oleh petugas parkir atau jukir, juru parkir. Nah kalau ini seperti contoh yang Grid Motor ambil ini ada tarif pembayaran parkir di kawasan Jalan Haji Agus Salim. Nah di Haji Agus Salim ini waktu parkir itu dari Senin sampai Minggu, dan parkirnya itu dikenakan tarif bayar parkirnya dari pukul 00 sampai 24, berarti 24 jam. Jadi selama 24 jam itu dia harus membayar parkir. Nah untuk motor, untuk jam pertamanya adalah 2.000. Nah sedangkan jam berikutnya itu dikenakan kelipatannya 2.000. Jadi setiap jam naik 2.000. Itu yang dikelola oleh Pemprov DKI. Nah kalau yang on street itu swasta tidak ada. Lalu kalau yang di gedung parkir, nah di gedung parkir ini ya kalau di Pemprov DKI di gedung parkir itu di rata-rata 2.000. Nah kalau yang di swasta itu tarifnya agak berbeda ya, tapi karena batas maksimumnya 4.000, jadi ada yang mengenakan 4.000, ada yang 3.000. Tapi seperti contoh di Komplek Atrium ini, parkir motor itu dikenakan tarif 1 jam pertamanya adalah 3.000. Jam berikutnya tetap 2.000, kelipatan 2.000. Jadi dia 1 jam pertama 3.000, 1 jam berikutnya tambah 2.000 jadi 5.000. Lalu 1 jam tambah lagi jadi 7.000, jadi kelipatan 2.000. Itu yang swasta. Pemprov DKI itu menggelar Focus Group Discussion atau FGD mengenai kenaikan tarif parkir. Itu pada hari Rabu tanggal 16 Juni lalu ya. Nah itu untuk menetapkan tarif parkir itu Pemprov DKI melakukan survei. Survei itu menggunakan metode Ability to Pay atau ATP dan Willingness to Pay atau WTP. Jadi metode ini ditanyakan ke para masyarakat di beberapa titik itu di 25 koridor, di total di 115 ruas jalan ya di data itu. Nah itu mereka menanyakan, kalau yang pengguna motor itu kalau batas bawahnya ya, yang paling rendahnya itu berani bayar parkir. Nah, ini bahasa kitanya nih, berani bayar parkir sampai Rp6.600 per jamnya. Itu yang batas bawah. Sedangkan yang atas itu Rp42.500. Itu setelah dihitung ya, antara metode ability to pay sama willingness to pay-nya. Total jadi Rp42.000. Gila. Mana sanggup kita bayar parkir sejam Rp42.000. Ternyata ini adalah hasil survei. Ini yang membuat patokan. Data ini yang dibawa oleh Pemprov DKI untuk dibikin kajian berapa naik parkirnya. Dalam diskusi itu juga langsung dicetuskan, Pemprov DKI itu inginnya naik bayar parkirnya seperti apa. Nah, Pemprov DKI itu sudah mengajukan untuk kenaikan tarif parkir itu angkanya nggak muluk-muluk, tidak sampai Rp42.000 itu ya. Ternyata dia hanya mematok dari 1.000 hingga 18.000. Jadi pemotor itu hanya bayar parkir sejamnya maksimum 18.000. Tapi itu juga ada penggolongannya. Jadi tidak semua lokasi bayar 18.000 ya Sobat Titip Motor. Pemprov DKI itu membagi dua golongan parkir, itu golongan A dan golongan B. Nah kalau golongan A itu adalah lokasi parkir yang dekat dengan alat transportasi umum. Itu yang golongan A. Itu harga tarif parkirnya lebih mahal daripada lokasi parkir yang tidak bersinggungan dengan transportasi umum. Jadi dia yang golongan B. Yang golongan B ini harganya lebih murah, lebih mahal yang ada alat transportasinya. Kalau dari tarifnya sendiri, seperti tadi di awal dibilang bahwa ini ada pengelola ada dua, ada swasta dan ada Pemda. Nah, yang swasta ini ada 3 kelas untuk tarif parkir ya. Pertama adalah tarif parkir untuk kawasan mal dan hotel. Nah, kawasan mal hotel yang ada di lokasinya yang bersinggungan dengan alat transportasi umum atau golongan A, itu harganya tarif parkirnya minimumnya adalah Rp4.000 dan maksimumnya adalah Rp10.000. Itu yang bersinggungan, yang golongan A. Yang golongan B-nya itu tarif parkir minimumnya Rp2.000, sedangkan tarif tertingginya adalah Rp5.000. Itu yang dikelola oleh swasta, gedung lataran parkir ya, mall atau hotel. Tapi di swasta itu juga ada yang mengelola parkir perkantoran kan. Nah kalau ini perkantoran atau apartemen yang bersinggungan dengan jalur transportasi umum, itu tarif minimumnya adalah Rp4.000 dan maksimumnya adalah Rp10.000. Jadi sama yang gedung yang mall atau hotel. Sedangkan yang tidak bersinggungan atau golongan B itu 2.000 minimumnya dan yang tertingginya adalah 5.000. Yang ketiga kelasnya adalah yang dikelola oleh swasta, itu adalah pasar, parkiran pasar atau rumah sakit atau sekolah.
itu yang ada yang dikelola oleh swasta. Tarif itu parkirnya minimal 2.000, maksimumnya 5.000. Jadi beda sama yang di perkantoran ataupun yang di mall hotel. Ini yang jalur golongan A ya, yang dekat bersinggungan dengan alat transportasi umum. Nah, sedangkan yang tidak bersinggungan dengan alat transportasi umum yang golongan B, itu yang kalau swasta itu bedanya nggak jauh, cuman awalnya sama-sama 2.000, minimumnya yang tertingginya 4.000, jadi cuman kacek 1.000. Itu yang untuk kelas pasar, area pasar, parkir pasar, rumah sakit dan sekolahan. Nah, kalau untuk Pemda nih, kalau untuk Pemda yang dikelola oleh Pemda, kalau gedung parkir yang bersinggungan langsung dengan alat transportasi umum itu harganya adalah terendahnya 4.000 dan tertingginya adalah 10.000. Yang golongan A ya, jadi hampir sama dengan yang dikelola oleh swasta. Nah, yang kalau yang tidak bersinggungan dengan alat transportasi umum atau golongan B, lokasi gedung atau lahan parkir itu tarif minimumnya 1.000 dan maksimumnya 3.000. Jadi nggak mahal sobat titip motor. Jadi ini yang baru diajukan ya. Untuk di kantor Pemda yang tadinya gratis sekarang harus bayar. Di kantor Pemda itu minimal 1.000 dan maksimumnya adalah 4.000. Nah, ini yang paling banyak bikin kecot ya, adalah on street, karena on street ini yang di pinggir jalan ini atau di luar area parkir atau gedung parkir ini itu tetap yang dikelola oleh Pemda, yaitu di bawah juru parkir yang ada juru parkirnya. Nah, kalau yang on street ini juru parkir ini tarif parkirnya paling rendah adalah 2.000 startnya, mulainya start 2.000 dan tertingginya 18.000. Ini yang golongan A yang bersinggungan dengan alat transportasi umum. Nah, sedangkan yang golongan B yang tidak bersinggungan dengan transportasi umum itu tarif terendahnya 2.000, sedangkan tertingginya hanya 12.000. Tuh sobat titip motor. Jadi sepertinya parkir di pinggir jalan atau di luar gedung atau area lahan parkir resmi kayaknya semakin mahal nih sobat titip motor. Jadi harus pikir-pikir nih nanti nih kita kalau mau parkir. Kan kalau sekarang kita cari parkir di jalanan karena lebih murah dibandingin di gedung. Nah, ini sekarang Pemda DKI rencananya merubah sistemnya sehingga yang orang akan lebih senang parkir di gedung karena biayanya lebih murah. Untuk tarif yang tertinggi ini ternyata ada aturan yang diatur oleh Pergub ya. Ada Pergub itu bahwa parkir itu harus lulus uji emisi. Ini yang harus banyak diperhatikan oleh sobat titip motor. Bila motor yang diparkir tidak lulus uji emisi, itu akan dikenakan tarif termahal atau tertinggi. Kalau dia parkirnya di mall atau di hotel, terus dia tidak lulus uji emisi, dia akan terkena tarif tertinggi. Kalau untuk tarif tertinggi yang dikelola oleh swasta, itu oleh Pergub diatur di dalam aturan Pergub nomor 120 tahun 2012 ya. Nah, itu tertingginya 10.000. Jadi yang dikelola oleh swasta. Mau yang di kelas yang pasar, parkir di pasar, parkir di apartemen atau di mall, itu kalau dia nggak lulus uji emisi, itu bayarnya 10.000. Udah maksimum, jadi udah nggak ada toleransi. Pokoknya nggak lulus uji emisi 10.000 sejamnya. Diharapkan Jakarta akan udaranya bersih, diharapkannya. Nah, kalau dikelola Pemda, ini yang keren banget nih. Kalau dikelola Pemda, itu bila tidak lulus uji emisi, dia akan dikenakan tarif maksimumnya sebesar 18.000. Jadi kalau parkir on the street, tidak lulus uji emisi, itu akan dikenakan tarif 18.000. Jadi yang tarifnya tadi ada 12.000, yang maksimumnya yang di luar yang golongan B itu nggak berlaku. Jadi semua mau golongan A, mau golongan B, itu kena tarif aturan parkir yang tidak lolos uji emisi. Itu diatur oleh Pemprov itu adalah 10.000 untuk yang dikelola oleh swasta dan 18.000 yang dikelola oleh Pemda. Tapi ingat nih, ini kalau yang uji emisi ini sudah ada beberapa tempat yang diberlakukan ya, seperti di parkiran IRTI atau Samsat, di kantor Samsat DKI, itu udah ada aturannya. Nah, untuk saat ini yang dikenakan bagi yang tidak lulus uji emisi itu adalah hanya Rp1.000, maksimum 3.000. Jadi dia bayar parkirnya 2.000, kalau dia lulus uji emisi bayar parkirnya 2.000, kalau tidak lulus uji emisi ya bayarnya 3.000. Dan itu ada di struk parkirnya. Nah, di struk parkir itu kelihatan bahwa tarif tidak lulus uji emisi dia akan langsung dikenakan tarif di 3.000 ini. Itu sesuai dengan aturan dari pemerintah ya, berdasarkan Pergub nomor 66 tahun 2020 tentang uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Jadi tarif tertinggi itu disesuaikan Pergub nomor 31 tahun 2017 terhadap kendaraan bermotor yang belum atau tidak lulus uji emisi. Jadi tarifnya dikenakan yang tertinggi. Nah, tapi ingat nih sobat titip motor, ini yang tidak lulus uji emisi, nantinya juga yang tidak bayar pajak atau belum bayar pajak itu sama dikenakan tarif tertinggi di tempat parkir itu. Dikenakan tarif tertinggi nih. Jadi Pemprov DKI bagian yang mengurusi pajak itu akan memberikan informasi ke pengelola parkir, inilah nomor-nomor motor atau nomor STNK yang belum membayar pajak. Jadi hati-hati sobat nih ke depannya nih. Tapi ini belum diberlakukan ya, ini masih digodok. Itu baru tarif parkir yang ada di
Kita nih di Jakarta nih, coba kita bandingkan dengan negara tetangga. Nah, kalau di negara tetangga ini seperti Singapura, di Singapura juga ada penggolongan parkir ya. Jadi ternyata kalau di Singapura itu penggolongan parkirnya lebih mahal bayar parkir ketika di jam kerja. Artinya jam kerja di siang hari ya, dari pagi sampai sore. Itu tarifnya lebih mahal daripada dari sore menuju ke pagi lagi. Jadi itu tarifnya beda. Saya ambil datanya dari Singapura ini, tarif parkirnya itu kalau yang per jamnya itu dia hanya $1 Singapura per jamnya ya. Itu kalau $1 dari Singapura itu jatuhnya di sekitar 10.750. Dibuletin ke atas jadi 11.000. Jadi sejamnya 11.000 nih sobat Kredit Motor. Kalau dia parkirnya di siang hari. Kalau di malam hari menuju pagi itu dia hanya dikenakan 1 kali masuk. Jadi tiket 1 kali masuk parkir. Tapi sekali masuknya adalah $2 Singapura. Mungkin kalau parkir ya. Jadi dia kalau jatuhnya parkir, nitip parkir gitu dari malam sampai pagi, itu dia kenanya $2 sekali masuk. Itu $2 itu jatuhnya sekitar 21.500 kalau di kurs ke rupiah. Mungkin kalau bahasa kita kalau di Indonesia nih kita membayangkan ini kan kalau bayar parkir jam 7, dia kan start jam 7 nih kalau di Singapura. Jam 7 kalau dia start jam 7, dia udah kena per jam. Makanya dia ngotot gimana caranya dia masuk datangnya jam 6 siang lebih pagi supaya dia kena tarifnya sekali masuk ya. Ngakal-ngakalinnya ya, itu begitu caranya di Singapura. Di tempat yang lain di Singapura juga ada, dia ada yang mahal ini ada di mall kayaknya sepertinya ya, jadi kayak mall ya, International Plaza, itu dia menetapkan tarif parkirnya sama jamnya, siang ke sore, itu dia malah ngitungnya per setengah jam. Bukan sejam ya, per setengah jam. Per setengah jam itu dikenakan parkir $2,2 Singapura. Jadi kalau $2,2 Singapura itu sekitar 23.600. Jadi kalau sejamnya itu kalau dikalikan 2 itu sekitar 46 ribuan ya. Jadi sejamnya 46 ribu bor. Gawat nih bor, mahal nih bor. 46 ribu sejam. Gawat ini kalau parkir di Singapura ini. Tinggi juga ya di Singapura ini ya. Di tempat yang sama, parkirnya malam, maksudnya masuknya malam di luar dari jam kerja, itu dia cuma sekali masuk, jauh lebih murah. Dia dikenakan $3 atau sekitar Rp32.000 kalau parkirnya malam. Itu di Singapura ya. Coba kita lihat kalau di Malaysia. Nah, kalau di Malaysia ini lebih murah nih, lebih kayak Indonesia. Jadi dia kalau parkir itu dia kayaknya pukul rata. Ini saya ambil contoh di Kelia. Kelia itu Kuala Lumpur International Airport. Itu parkir motornya itu sekali masuk, dia nggak kena per jam. Sekali masuk itu dikenakan tarif sekitar Rp2 Malaysia. Di Rp1 Malaysia itu kalau di kurs ke rupiah itu jatuhnya sekitar 3.500 lah. Jadi kalau Rp2 jatuhnya jadi sekitar 7.000. Lumayan murah nih dia parkir, bisa lama-lama nih. Saya juga belum pernah parkir di situ naik motor karena kita kalau datang ke sana kan naiknya pesawat. Nggak pernah naik motor. Jadi nggak tahu nih parkir motor kayak apa. Tapi yang bikin mahal kalau tiketnya hilang itu dia dikenakan penggantian uang tiket hilang itu sekitar Rp50 atau sekitar 173.000. Gawat nih, nggak boleh hilang nih tiketnya nih di Kelia ya. Sama juga berlaku di Petronas Tower ini, motor juga parkirnya sama nih. Ternyata cuma Rp2 aja. Rp2 aja nih parkirnya sekali masuk. Jadi sekitar Rp7.000. Lumayan nih, nggak terlalu mahal juga ya. Tapi lebih mahal Malaysia dibanding Indonesia saat ini. Nah, terus kalau kita nengok lagi ke benua seberang nih, Australia yang kebetulan banyak orang Indonesia yang parkir di sana. Nah, di Australia itu tarif parkir motor itu rata-rata hampir semua rata-rata tempat itu adalah $2 Australia per jam. Nah, kalau $1 Australia itu adalah 10.900 atau ya nyaris 11.000. Kalau dia dikenakan tarif $2 per jam, $2 Australia per jam, maka kalau di kurs ke rupiah jatuhnya sekitar 21.800.000 ya, nyaris 22.000. Di kotanya di Perth ya, di Australia ini. Kalau kita bandingkan negara tetangga, ternyata harga tarif parkir kita masih paling rendah. Ternyata harga kenaikan tarif parkir kita pun itu masih di bawah negara-negara tetangga. Ya, maksudnya di Australia dia masih lebih jauh lebih murah. Tapi kalau di Malaysia, kita kayaknya lebih mahal karena kita hitungnya per jam, mereka ngitungnya per sekali masuk. Ya, tapi namanya pendapatan daerah ya, ini kan kalau parkir masuknya ini pendapatan daerah ya masih punya kebijakan masing-masing. Nah, jadi gimana Sobat Kredit Motor? Setuju nggak Sobat Kredit Motor kalau harganya naiknya sampai 18.000 ini? Ya kita tunggu aja keputusan dari Pemprov DKI. Apakah akan nanti menaikkan parkir 18.000 atau di bawah 18.000 karena range-nya adalah antara dari 1.000 sampai 18.000. Kita tunggu aja ya Sobat Kredit Motor berapa tarif parkir nanti. Oke Sobat Kredit Motor, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru dari Kredit Motor, sobat-sobat langsung bisa dapat notifikasi sehingga bisa menyaksikan video-video terbaru dari Kredit Motor. Nah, nih tapi jangan lupa nih Sobat Kredit Motor, subscribe nih, ada channel baru nih dari grup kita yaitu Otoman. Channel ini menceritakan tentang bengkel, masalah bengkel. Jadi sobat bisa sambangi, subscribe dan kepoin ya. Oke Sobat Kredit Motor, sampai jumpa dengan video-video terbaru dari Kredit Motor lainnya.